Tuhan. Shalom. Untuk mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari NKB 3 ayat 1 dan 3. NKB 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, dan sisa kata-kata yang berikut. Diharapkan jemaat yang diberi. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari surat 2 Korintus pasal 1. Surat 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-12.
Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Kita meresponnya dengan menghidungkan Kidung Jemaat 379 bait 4. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, telah begitu banyak berkat, kebaikan, kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali respon kita tidak selalu setia dan tidak selalu taat pada kehendaknya. Banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu mari kita menghampiri tahta hadirat Tuhan, kita mengakui atas segala salah dan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pertama-tama kami mengucap syukur atas kebaikan, kesetiaan Tuhan yang memungkinkan, yang menguatkan kami, sehingga kami bisa hadir dan beribadah di tempat ini maupun kami yang berada di rumah. Terima kasih ya Bapa atas berkat-berkat-Mu yang begitu banyak dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami sadar, kami tahu bahwa kami adalah makhluk yang terbatas. Seringkali kami mengecewakan, seringkali kami memberontak terhadap kasih Tuhan. Kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan tidak kami hiraukan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kasih-Mu tetap atas kami, menguduskan dan melayakkan kami, sehingga kami mampu, sehingga kami boleh untuk beribadah, untuk menghampiri kebesaran-Mu Tuhan. In kami Tuhan, anak-anak-Mu dalam segala kelemahan kami. Kami hanya meminta rahmat-Mu untuk menerima kami Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita mengidungkan bersama Kidung Jemaat 361 baitnya yang pertama. Sorry.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang dengan jujur, dengan penyesalan mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kita, maka Tuhan yang setia dengan janji-Nya memberikan anugerah bagi kita. Kabar sukacita itu datang dari kitab Daniel pasal 9 ayatnya 9. Berita anugerah dari kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Kita merespon berita anugerah ini dengan mengkilungkan NKB 17 baris pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menerima anugerah dari Tuhan, dan kini Tuhan melalui firman-Nya hendak memberikan kepada kita petunjuk hidup baru yang diambil dari surat Efesus pasal 4. Petunjuk hidup baru diambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdiri. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 32. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat yang genap. Manusia barat, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, atas menyalahkan manusia lama yang memiliki kesalahannya yang disesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum kadang malammu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita meresponnya dengan menghidupkan Kidung Jemaat 249 baitnya yang ketiga. Saya silakan kepada Saudara Franky yang akan mempersembahkan pujian solonya.
Terima kasih saudara Freddy atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, nats yang menjadi perenungan kita pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayat 28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Tema renungan kita pada saat ini adalah mengikut Yesus berarti berjalan menuju kemurnian. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kesetiaan-Mu, kasih-Mu masih tetap di atas dan di dalam kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca, kami hendak merenungkan dan menghayati firman yang Engkau berikan pada kami. Di dalam posisi kami ada banyak keterbatasan. Pikiran kami terbatas, perasaan kami, pemahaman kami semuanya terbatas ya Bapak. Tetapi biarlah yang terbatas itu Engkau pakai, Engkau gunakan demi keterbatasan-Mu. Biarlah kasih-Mu melalui Roh Kudus turun atas kami, memampukan kami sehingga kami mengerti dan menghayati firman yang Engkau berikan. Buatlah pikiran kami fokus dan hati kami siap untuk mendengarkan dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Ini doa dan cinta kami ya Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayat 28. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadapnya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca suatu status atau cuitan di media sosial. Kira-kira bunyinya begini, "Kenapa ya orang Kristen di sekolahku itu tidak pernah kerasukan?" Nah, ini yang buat orang Jawa. Lalu status itu menuai banyak komentar, dari yang paling serius sampai yang paling bercanda pun ada. Kira-kira berbagai komentar itu bunyinya seperti ini. Pertama, ada yang bilang karena orang Kristen itu kuat iman sehingga tidak pernah kerasukan. Lalu ada yang bilang kalau orang Kristen itu hafal doa Bapa Kami, makanya tidak pernah kerasukan. Tapi ada juga yang berkata orang Kristen tidak pernah kerasukan karena dia sering makan daging batu. Saya tidak tahu apakah jawaban-jawaban itu serius atau bercanda, tetapi itu adalah respon terhadap cuitan atau status yang tampil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mau periksa, kalau kita mau lihat kenyataan di sekitar kita, oh memang ada yang orang Kristen kerasukan. Bahkan sejak zaman Yesus pun sudah ada yang kerasukan. Teks kita pada Injil Markus memberitahukan tentang ini.
Jadi Yesus tampil di Kapernaum. Ini merupakan kelanjutan dari kisah Yesus sebelumnya ketika ia memanggil para murid mula-mula. Jadi pada saat itu Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan mereka berlima pergi ke Kapernaum. Injil Markus tidak mencatat, tidak melukiskan mengapa Yesus ke Kapernaum atau apa tujuannya sehingga Yesus pergi ke Kapernaum. Tidak sama sekali. Yang kita tahu hanyalah destinasi akhir dari Yesus dalam teks ini adalah Kapernaum. Kalau kita baca secara bersama Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian yang paling mencengangkan atau menegangkan di dalam teks ini adalah ketika Yesus berhadapan dengan orang yang kerasukan roh jahat itu. Tetapi pertengkaran atau peperangan yang Yesus alami merupakan kelanjutan dari kekuasaan, dari otoritas yang Yesus miliki. Kalau kita baca bersama kembali di ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, pada saat itu para ahli Taurat mengajarnya kira-kira begini. Mereka itu cara mengajarnya, mereka hanya mengatakan, oh dulu Rabi A mengatakan ini, oh Rabi B mengatakan ini, Guru C mengatakan ini. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas menyampaikan tradisi, ajaran-ajaran tradisional kepada para pengikut. Sedangkan kalau kita sering membaca Injil, ada ungkapan yang sangat terkenal dan dia sering ulang-ulang itu. Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Itu menunjukkan kuasa, menunjukkan otoritas atas apa yang diajarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam teks ini show utama atau pertunjukan utamanya adalah Yesus berperang atau Yesus menghadapi orang yang kerasukan roh jahat itu. Tetapi bukan itu yang membuat orang-orang merasa takjub. Kenapa? Karena orang yang mengusir roh jahat itu banyak. Yang membuat orang merasa takjub itu karena ada hubungan antara pengajaran Yesus, antara pengusiran roh jahat dengan pemulihan si penderita yang kerasukan roh jahat. Orang yang mengusir roh jahat ada banyak pada saat itu. Orang yang mengajar dengan luar biasa ada banyak juga. Orang yang memulihkan penderita juga banyak. Tetapi Yesus berhasil untuk menyatukan yang namanya pengajaran, yang namanya pengusiran, yang namanya pemulihan jadi satu dalam Yesus. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam bacaan kita tidak disebutkan kenapa ada orang yang kerasukan. Bayangkan saja kalau kita sedang beribadah saat ini, tiba-tiba ada orang kerasukan datang. Alkitab tidak menulis apa tujuan. Apakah orang yang kerasukan itu kebetulan lewat depan sinagoge dan ketemu Yesus, lalu mereka berperang di situ? Atau sebenarnya orang yang kerasukan itu sudah tahu Yesus akan ke sinagoge dan dia sengaja tampil di situ? Alkitab tidak menulis alasan yang jelas kenapa roh jahat itu ada. Jika kita sekilas saja membaca teks ini atau nats ini, maka kita akan dengan cepat menyimpulkan bahwa yang menjadi utama narasi inti dari Markus ini, teks kita ini adalah Yesus melawan roh jahat. Tetapi kalau kita melihat, kita meneliti lebih dalam lagi, ada peperangan yang lain. Susan Henderson, seorang teolog, mengatakan teks ini bukan saja berbicara mengenai Yesus yang melawan roh jahat. Teks ini berbicara mengenai roh jahat melawan orang banyak. Jadi orang banyak pada saat itu dalam arti tertentu juga sedang berperang melawan roh jahat. Orang-orang banyak melawan roh jahat. Coba kita lihat, ada beberapa trik, ada beberapa strategi yang dipakai oleh roh jahat untuk berperang dalam tanda kutip kepada orang-orang. Saya melihat paling tidak ada 3 trik yang dia pakai. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada di ayat 24.
Dia mengatakan, penjahat itu mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Dia menekankan itu terakhir, Yesus orang Nazaret. Mengapa itu penting? Mengapa itu trik? Karena apa? Karena orang Yahudi pada saat itu percaya bahwa tidak ada Mesias, tidak ada yang namanya Kristus datang dari Nazaret. Kristus itu lahir dan datang dari Bethlehem. Yang namanya Nazaret itu tidak ada yang baik di Nazaret. Sebab Nazaret hanya tempat biasa. Sedangkan Bethlehem adalah tempat nubuatan yang mengatakan Kristus atau Mesias akan lahir di sana. Jadi dia berusaha mempengaruhi, memperdaya, menipu orang banyak pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua kita melihat, kita lihat lagi pada teks kita. Di situ Yesus atau di situ Markus menuliskan pada ayat 23, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Markus tidak menulis ada seorang yang kerasukan roh jahat, tetapi hanya roh jahat. Tetapi kita periksa ayat 24. Di situ dikatakan, apa urusanmu dengan kami? Dia mengatakan bahwa ada kami, berarti ada lebih dari satu roh jahat di dalam tubuhnya. Sedangkan ayat 23 mengatakan hanya roh jahat saja, tidak ada roh jahat. Jadi dia ingin memperdaya, dia ingin menipu kepada orang-orang banyak ini bahwa ada banyak kami di dalam tubuh seorang ini. Jumlah, kuantitas menandakan besarnya kuasa. Dengan jumlah yang banyak, dia mengharapkan orang-orang akan makin takut. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak Yesus sendiri. Dia ingin memperlihatkan kepada orang bahwa roh jahat ini lebih besar kuasanya daripada Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, di situ dikatakan roh jahat itu pada ayat 23 bagian terakhir, orang yang kerasukan itu berkata atau orang itu berteriak. Markus tidak menulis orang itu berbisik-bisik dengan Yesus. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu? Tidak. Markus juga tidak mengatakan dia berbicara dengan manja. Yesus, apa urusanmu? Tidak. Dia mengatakan orang itu berteriak. Jadi bayangkan saat ibadah ada orang yang berteriak. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu kalau berteriak itu pasti tidak nyaman. Dia berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Dan kau datang dan mengasahkan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Dia berteriak, tapi Yesus hanya menghardiknya dengan kata, diam, keluarlah daripadanya. Dan orang itu bebas pada saat itu oleh karena satu kalimat dari Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh jahat ini atau kata jahat ini berasal dari bahasa Yunani yang namanya akatartos. Akatartos itu berarti tidak bersih, kotor, atau tidak murni. Jadi kita bisa menerjemahkannya dalam artian ini merupakan roh yang kotor, roh yang tidak bersih, roh yang tidak murni. Jika ada orang lain yang mengatakan bahwa kita ini jahat, maka mungkin kita akan menolak, kita akan menyangkal. Tetapi kalau ada orang lain yang mengatakan bahwa kita tidak bersih, bahwa kita tidak murni, maka kita sulit menyangkal kebenaran itu. Karena kenyataannya memang itu. Kita mungkin saat ini tidak berurusan dengan yang namanya roh jahat itu, seperti pada saat Yesus berurusan dengannya. Tetapi yang jahat itu bisa hadir di sekitar kita, bahkan bisa hadir di dalam kita. Pikiran kita bisa jahat. Kita bisa merancangkan hal yang jahat. Kita bisa merencanakan hal yang negatif terhadap sesama kita, keluarga kita, saudara kita. Mulut kita bisa kotor. Kita bisa maki-maki.
memfitnah, kita bisa provokasi dengan bebas, kita bisa menyebarkan hoax dan sebagainya. Hati kita bisa tidak murni. Ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak tulus hati, tidak murni hati ketika kita melakukannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, terkhususnya yang akan sidih hari ini dan juga akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, berarti kita setuju dengan sadar bahwa kita harus membersihkan, kita harus membiarkan yang tidak murni itu pergi, baik dalam pikiran, dalam mulut kita, dan dalam hati kita. Bukan perkara yang mudah, tetapi ada Yesus yang bersama dengan kita. Yesus bersama dengan orang yang kerasukan itu. Oleh karena itu kita percaya dan kita beriman Yesus bersama dengan kita untuk memerangi hati yang kotor, hati yang tidak murni, pikiran yang kotor. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kuatkanlah hati kita dan tanamkanlah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita dimanapun, bahkan apapun yang kita alami. Selamat berjalan menuju kemurnian. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan menghidungkan Kidung Jemaat 376 baitnya yang keempat. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelaksanaan akta gerejawi. Dan akta yang pertama yaitu pengakuan percaya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada jam ibadah hari ini ada saudara-saudara yang hendak mengaku dan menyatakan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mereka telah meminta dan diterima secara gerejawi untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat. Mereka telah dibina dan dididik untuk mengambil alih pengakuan dan janji orang tua pada waktu mereka dibaptis ketika masih kecil. Pengakuan percaya adalah suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai umatnya dan menolong kita berpegang pada perjanjian anugerah Allah dari generasi ke generasi, supaya nyata pengakuan percaya saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kami mengundang ketiga saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, saudara,
Immanuel Nadaga, anak dari keluarga Bapak Martinus Ga dan Ibu Frederica Muhu. Papa Mama silakan berdiri sampai selesai sini, baru silakan duduk karena ada pengalihan tanggung jawab iman hari ini. Yang kedua, Saudara Agustinus Barnabas Akrina, anak dari keluarga almarhum Bapak Riki Akrina dan Ibu Lea Lita Yeni Muhu. Pada Ibu Lea dipersilakan berdiri. Yang ketiga, Saudara Robert Raja Muhu, anak dari keluarga almarhum Bapak Martin Mole Muhu dan Ibu Marta Haba. Ada Ibu Marta Haba, silakan berdiri. Ada 4 pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara-saudara, dan sebentar saudara-saudara akan menjawabnya. Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku, dan berjanji. Pertanyaan pertama, percayakah saudara-saudara kepada pengajaran Alkitab dan 12 pasal pengakuan iman rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? 2. Percayakah saudara-saudara bahwa keselamatanmu hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan tanda perjanjian melalui baptisan kudus ketika saudara-saudara masih kecil? 3. Mengatakan saudara-saudara akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan senang hati mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu, serta dengan setia menyaksikan nama Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamatmu? 4. Berjanjikah saudara-saudara akan mengikuti persekutuan jemaat dan datang pada perjamuan kudus, serta dengar-dengar terhadap nasihat dan teguran majelis jemaat seandainya saudara-saudara hidup melawan firman Allah? Apakah saudara Immanuel Nadaga percaya, mengaku, dan berjanji? Saudara Agustinus Barnabas Akrina. Saudara Robert Raja Muhu. Dengan demikian, saudara-saudara telah menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat mempersiapkan Kidung Jemaat 372. Allah Bapa yang memanggil saudara-saudara untuk memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus, mengaruniakan kepadamu keteguhan iman. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 372.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar ikrar dari ketiga saudara kekasih bahwa mereka telah menyatakan pengakuan percaya kepada Tuhan. Dan tentu hari ini, sejak saat ini mereka telah menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh di gereja Tuhan di tempat ini. Karena itu terimalah saudara-saudara kekasih ini bersama-sama dengan semua saudara-saudara seiman di tempat ini. Dan ketiga saudara ini akan memberikan hadiah untuk papa mama yang telah membesarkan mereka, yang telah menghantar mereka sampai hari ini mereka dapat mengambil alih pengakuan itu. Karena itu kami beri kesempatan pada saudara Immanuel Nadaga untuk mempersembahkan hadiahnya untuk papa dan mama. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yang kedua, saudara Agustinus Barnabas Akhirina. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara Robert Rajamu. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Terima kasih hadiah yang diberikan oleh ketiga saudara kekasih kita untuk papa dan mama. Kita doakan mereka melakukan itu dalam hari-hari hidup ke depan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Mama disilakan duduk.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan rahmat Tuhan, kita dipanggil untuk melaksanakan baptisan kudus anak-anak orang percaya pada jam ibadah hari ini. Sebelum baptisan dilaksanakan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan penjelasan tentang baptisan, agar kita mengindahkan pemberian Tuhan itu. Yang pertama, hendaklah kita ingat bahwa baptisan itu bukanlah adat orang Kristen, melainkan kita Kristus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengamanatkan kepada para rasulnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Berdasarkan titah Tuhan itulah Injil diberitakan di mana-mana, dan orang yang percaya akan dibaptis menjadi tanda baginya bahwa ia telah terhisap dalam jemaat Kristus. 2. Baptisan itu sendiri mempunyai arti sebagai berikut. Air diambil, disiram pada kepala anak yang dibaptiskan. Artinya, ia harus disucikan karena tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan. Jika ia tidak disucikan, maka tak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Sebagaimana tubuh dibersihkan dengan air supaya bersih, demikian pula mereka yang berdosa harus disucikan dan dilahirkan kembali melalui darah Kristus dan Roh-Nya. Namun harus diingat bahwa air itu sendiri tidak mempunyai kuasa sakti yang menyelamatkan. 3. Baptisan itu adalah tanda persekutuan dengan Allah. Kita harus ingat bahwa dosa telah menceraikan kita dari Allah. Dalam baptisan diucapkan nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus sendiri. Ini berarti anak yang dibaptis dihubungkan pula dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Perhubungan itu adalah demikian. Allah Bapa berjanji, "Akulah Bapamu dan engkaulah anakku." Allah Anak berjanji, "Selamat yang sudah kukerjakan melalui kematian dan kebangkitanku adalah untukmu juga." Allah Roh Kudus berjanji, "Aku mendiami hatimu, supaya dengan demikian dosa makin dibuang dan engkau hidup dalam hidup baru." 4. Dalam baptisan terdapat teguran yang berbunyi, "Sekarang engkau sudah disucikan, jangan cemarkan pula dirimu dengan dosa. Sekarang engkau sudah dihubungkan dengan Allah, janganlah engkau putuskan hubungan itu." Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa baptisan itu berisi teguran supaya kita hidup suci dan menjauhkan diri dari dosa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengenai anak-anak kecil, kita maklum bahwa mereka belum dapat memahami arti baptisan. Namun demikian, di dalam ketidaktahuan mereka, Allah menuntut mereka di bawah kutuk Adam. Tetapi jika ibu bapa dengan sungguh hati percaya, maka Tuhan Allah bersedia menerima anak-anak meskipun mereka masih kecil. Tuhan Allah sendiri mengungkapkan hal itu seperti tertera dalam firman-Nya, "Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kejadian 17 ayat 7. Demikian pula dalam perjanjian baru, "Sebab bagimu janji itu dan bagi anak-anakmu." Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa anak-anak orang yang percaya akan perjanjian Tuhan dapat dan harus menerima tanda perjanjian,
meskipun mereka masih kecil. Dengan demikian dapat dibedakan anak-anak orang beriman dan anak-anak orang yang tidak beriman. Ibu bapa berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan penjelasan dan pengajaran tentang baptisan kepada anak-anak dan saudara sidang jemaat Tuhan, supaya baptisan ini dapat berlaku bagi hormat nama Tuhan. Sebelum kita melaksanakan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami memuji nama-Mu karena Engkau sudah membuka jalan selamat bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, dan Engkau juga memberi iman dalam hati kami, sehingga kami boleh percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami dan anak-anak kami. Kami mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya mereka disatukan dengan Kristus, dilepaskan dari kuasa iblis dan dosa, supaya hidup dalam hidup baru. Berilah kepada mereka Roh Kudus-Mu, agar dapat menanggung kesukaran dunia dengan senang hati, dan pada hari kematiannya dapat menghadap kursi pengadilan Kristus tanpa takut. Kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, supaya nyata kepada jemaat di sini yang hadir saat ini bahwa percaya saudara-saudara benar adanya, maka kami mengundang orang tua dari Keisha Agnes Gah, yaitu Bapak Yanuar Daud Gah dan Ibu Brigita Gracia Valentiani Naupran. Orang tua dari Kiara Widya Putri Gah, ayah Bapak Malyaki Daraga dan Ibu Veraningsi Putri Lasarus. Silakan. Ada 4 pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara-saudara, dan sebentar saudara-saudara akan menjawab, ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku, dan berjanji. Pertanyaan pertama, percayakah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber yang menyatakan jalan selamat kepada kita dengan sempurna? 2. Mengakukah saudara-saudara bahwa anak-anakmu telah tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan? 3. Percayakah saudara-saudara bahwa anak-anakmu telah disucikan dan diterima oleh Allah karena Kristus telah tumpahkan darahnya baginya? 4. Berjanjikah saudara-saudara dengan sungguh hati akan memelihara anak-anakmu pada jalan selamat sesuai dengan ajaran dan pengakuan jemaat di sini? Apakah saudara-saudara percaya, mengaku, dan berjanji? Kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Bawalah anakmu untuk dibaptis. Jemaat mempersiapkan Kidung Jemaat 304.
Kaisar Agnes Gak, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiara Widya Putri Gak, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang undang, berdiri kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 104, baitnya yang pertama. Bapak Mamadi, silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur, segala pujian dan puja kami hanya untuk Tuhan atas kesetiaan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau telah memberitakan firman-Mu, Engkau telah melepaskan berkat-Mu kepada kami semua di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman itu kami pegang Tuhan, kami tanamkan, dan biarlah ia tumbuh subur dalam pikiran, dalam mulut, di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami pikirkan, katakan dan rasakan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Ya Bapa Allah yang Maha Baik, terima kasih juga untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi ketiga anak-Mu yang telah sidi pada saat ini, dan juga bagi kedua anak-Mu yang telah dibaptis pada saat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami menyerahkan setiap pilihan kehidupan kami dalam tangan-Mu, maka Engkau campur tangan, Engkau turut membantu, Engkau turut beserta, sehingga apapun yang kami kerjakan jika dalam nama Tuhan dan kehendak Tuhan, maka Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami teringat akan jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama dengan kami. Ada banyak jemaat Tuhan yang hadir dalam rumah tangga mereka masing-masing, yang mungkin sedang mengikuti live streaming saat ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka satu persatu dalam segala kelebihan, kelemahan dan pergumulan mereka ya Bapa.
Di antara mereka ada yang bergumul dengan kesehatan mereka ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah dokter yang mampu menyembuhkan, sang tabib ilahi yang mampu memulihkan segala sakit penyakit kekurangan dan penderitaan yang kami alami. Biarlah tangan Tuhan, kuasa Tuhan turun dan menyembuhkan bagian-bagian tubuh kami yang sakit, sehingga kami boleh pulih dan kami boleh bersaksi kembali dengan lebih terang dan dengan lebih jelas lagi tentang kebaikan Tuhan. Kami juga teringat akan pada masa ini Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Kami tidak pernah jemu, tidak pernah bosan untuk meminta biarlah ini cepat berlalu ya Bapak di hadapan kami. Tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, berikan kami kemampuan, pengharapan yang berasal daripada-Mu, sehingga kami menjalani hari-hari hidup kami, baik di dalam masa pandemi meskipun setelah pandemi, hanya dengan syukur, kesaksian menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Bagi mereka yang berulang tahun ya Bapa dan bersukacita atas apapun yang mereka alami, tentang kelulusan dan sebagainya Tuhan, biarlah Engkau melengkapi sukacita mereka Tuhan, penuhi hati mereka dengan terima kasih, dengan ungkapan syukur, sehingga apapun yang mereka capai, apapun yang mereka dapatkan, boleh mereka bagikan, boleh mereka persaksikan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh para pelayan Tuhan yang bekerja di dalam gereja-Mu yang kudus, GKS Jemaat Kambali ini ya Bapak. Berkati mereka Tuhan dalam keluar masuk rumah gereja dan rumah-rumah jemaat serta dimanapun mereka berada. Biarlah kehadiran kami menjadi kehadiran yang membawa sukacita, membawa penghiburan, membawa kekuatan yang mereka perlukan. Terima kasih ya Bapak, ada para pendeta, para penatua, diaken, majelis jemaat, ada poster, ada para namen, tetap mempersiapkan makanan dan minuman. Dan bagi mereka yang tidak sempat kami sebutkan namanya mereka ya Bapak, biarlah kuasa Tuhan tetap nyata dan kesaksian mereka terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemimpin kami yang tertinggi sampai di tingkat-tingkat desa ya Bapak. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, mereka putuskan, pikirkan, boleh menjadi kebaikan, boleh menjadi kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang yang akan. Sehingga bangsa kami, negara kami menjadi bangsa yang semakin tahun semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, ada banyak hal yang kami minta, tapi kami percaya Engkau telah mengetahuinya. Inilah doa dan cinta kami ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan dan kita mengkidungkannya dengan PKJ 264.
yang kami sampaikan di dalam nama Anak Yesus Kristus yang menyelesaikan sampai kesudahan zaman. Amin. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya tidak bernyanyi. Saat ini kita akan mengikuti perkenalan, karena GKSK Meniru mendapatkan seorang tenaga vikaris sesuai dengan surat BTMS, vikaris tahap pertama yang telah dikukuhkan pada minggu yang lalu, Saudara Vikaris Rali, dan pagi ini merupakan khotbah perkenalan. Karena itu kami beri kesempatan Saudara Vikaris untuk memperkenalkan diri kepada jemaat di sini dan juga jemaat mungkin yang sedang mengikuti live streaming pada saat ini. Mari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, beberapa dari antara kita sudah ada yang mengenal, tetapi lebih banyak masih banyak yang belum mengenal. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rali Remi Jawa. Saya lahir di Waingapu juga tahun 95. Rumah saya itu di Kampung Baru. Lalu ini merupakan proses vikariat tahap pertama. Jadi saya setelah lulus dari kuliah, saya langsung mendaftar ke Sinode sehingga mendapatkan penempatan vikariat pertama di IKS Jemaat Kembali ini. Ya, saya juga mendapatkan mentor, Bapak Pendeta Yusak, mentor yang luar biasa yang telah melatih, yang telah mengajarkan, memberikan berbagai nasihat terkait kehidupan pelayanan, dan saya sangat mengharapkan ada berbagai masukan, berbagai kritikan yang sangat membangun sehingga saya boleh menjadi pribadi yang lebih baik dan keterampilan saya boleh lebih berkembang lagi daripada saat sekarang ini. Nanti bagi para Bapak Ibu jemaat mungkin yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, inilah perkenalan singkat saya. Saya sadar dan saya tahu bahwa akan ada banyak waktu ke depannya, dan itu merupakan bisa jadi adalah perkenalan selanjutnya yang akan kita lakukan baik secara tatap muka maupun secara daring. Kira-kira itu. Selamat pagi dan shalom. Begitu singkatnya perkenalan. Mungkin yang jemaat juga mau tahu bahwa saudara vikaris ini orang tuanya siapa. Mungkin juga mau tahu sekarang tinggal di mana. Mungkin juga mau tahu raut wajahnya. Mungkin bisa dibuka dulu supaya jemaat yang di rumah mungkin bisa melihat. Saya menjauh. Ya, inilah saudara Vikaris Rali Hamangandhu Remi Jawa, sarjana sains teologi, master filsafat. Ya, jadi ini saudara ini dia ada di sini dan orang tuanya saya juga tidak kurang hafal. Nah, silakan. Ya, saya yakin juga beberapa di antara kita sudah mengenal orang tua saya. Bapak saya namanya Matius Remi Jawa, ibu saya Erni Duru, bapak saya pengacara, dan mama saya bekerja di BPM Pemdes di kantor daerah. Kira-kira itu. Saya tinggal rumah pertama saya memang di Kampung Baru, tapi ini rumah kedua saya di Pastori, sedangkan rumah ketiga keempat ya di rumah bapak ibu semua. Status masih vikaris, belum pendeta. Iya, status pribadi itu rahasia. Karena siapapun yang harus mendekatinya harus melewati mentornya dulu. Dan sebelum mentor mengatakan silakan, tidak. Dia hadir di sini untuk melayani dan akan bertanggung jawab dengan kehidupan pelayanan. Yang lain-lainnya nanti setelah dari Kampaniru.
Bapak Ibu sekalian, tentu ada harapan seorang vikaris. Ia sangat mengharapkan bagaimana ia diperlengkapi dengan segala hal yang perlu untuk perjalanan pelayanan ke depan. Secara ilmu pengetahuan dia S2, tapi secara pengalaman kita jemaat yang S3. Jadi silakan memberikan hal-hal yang berharga yang akan memperlengkapi saudara vikaris, sehingga dari pengalaman-pengalaman berpelayanan di tengah-tengah persekutuan bersama jemaat, ia akan menerima banyak hal, ia akan menerima banyak masukan ataupun kritik-kritik yang membangun. Dan tentu sebagai jemaat kita akan terus mendoakan saudara vikaris hingga pada akhirnya ia mampu melewati seluruh proses vikariat, tahap pertama ini dan tahap selanjutnya, sampai pada akhirnya dalam perkenanan Tuhan ia akan ditapis dalam jabatan pendeta yang akan bertanggung jawab untuk menggembalakan jemaatnya ketika Tuhan menempatkannya di salah satu jemaat yang akan digembalakannya kelak. Kami akan terus mendukung dan mendoakan hingga saudara dapat menjalani kehidupan berpelayanan bersama di Kembaliu. Dan tentu kita ada dalam masa-masa pandemi ini, sehingga perjumpaan dengan jemaat tidak terlalu akan dirasakan, tapi dalam pelayanan-pelayanan ke depan, ketika masa pandemi ini sudah mulai melegakan, kita akan kembali ada dalam perjumpaan dengan jemaat-jemaat di rumah tangga dalam berbagai pelayanan yang akan dikerjakan bersama di tempat ini. Terima kasih saudara-saudara dari jemaat tempat ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan pada kita sekalian. Terima kasih, selamat pagi dan shalom. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudari untuk berdiri. Kita akan membarui kemampuan iman rasuli kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menghidupkan nyanyian Sidung Baru nomor 200, baiknya yang pertama sebelum berkat dan baiknya yang kedua setelah berkat. Di jalan hidup yang lebar sempit. Terima
dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah minggu kita pada saat ini. Selamat hari Minggu dan Shalom.